Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PABP SMA Negeri 1 Ponorogo. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita memiliki beberapa proses belajar. Yang pertama tadi kita sudah perkenalan, kemudian yang kedua adalah sosialisasi metode pembelajaran daring. Nah, yang ketiga, saat ini kita masuk pada materi yang akan kita ulas tentang hidup mulia. Salah satunya adalah pengendalian diri dulu. Oke, untuk pekan ini kita akan membahas sedikit tentang pengendalian diri. Silakan anak-anakku mencermati, mendengarkan, berusaha untuk memahami supaya mampu untuk mengerjakan kuis di tahap terakhir setelah pemberian materi. Oke, kita akan bermain kuis, tapi sebelumnya kita cermati dulu materi berikut ini. Baik, kita hanya fokus pada sub pengendalian diri. Di UKBM 1 ini, pertemuan pertama, kita perlu memahami makna pengendalian diri. Makna lainnya adalah mujahadah an-nafas. Bisa kita sebut juga mujahadatun nafas. Atau kita sebut juga mujahadah nafas. Semua sama, semua benar. Maksudnya bagaimana, maknanya apa? Pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah nafas adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya apa itu? Ada sikap serakah, ada tamak, atau yang dekat yang sering ya, rasa malas. Kita sedang melaksanakan pembelajaran daring, kita tidak tatap muka. Gak ada yang tahu siapa yang bersemangat, siapa yang tidak bersemangat, siapa yang siap, siapa yang tidak siap. Dengan metode belajar yang seperti ini, kita pasti dibebani dengan rasa malas. Nah, di sini kita harus mampu mengendalikan rasa malas kita supaya apa? Perilaku malas ini supaya tidak merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Kalau anak-anakku bersemangat, Bu Hebi semangat, Bu Eli semangat, pembelajaran kita juga akan berhasil dan menyenangkan, insya Allah seperti itu. Tapi kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita dengan rasa malas tadi, maka tidak menutup kemungkinan perilaku tersebut akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, rasa marah. Islam mengajarkan kita untuk mampu mengendalikan diri dari beberapa hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Salah satunya juga adalah marah. Selain serakah, tamak, malas, nah ini yang sering terjadi. Satu lagi, marah. Barang siapa yang sedang merasakan marah dan dia mampu mengendalikan dirinya, dia akan menang. Dawa'ul ghadabi bisumti. Obatnya marah adalah diam. Kalau udah dapat obat yang benar, yang tepat, dia akan sembuh. Sama seperti orang sedang berperang, dia mendapatkan strategi yang baik, dia akan menang. Di sanalah obatnya. Ketika kita sedang marah, kita harus mampu mengendalikan diri dengan diam. Dalam literatur Islam, pengendalian diri atau mujahadah an-nafas ini juga dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Kalau tadi kita sedang marah, obatnya diam. Nah, ini ada juga solusi lain untuk mengendalikan diri dalam segala hal. Ketika kita merasa kok pengen banyak sekali keinginan gitu ya, terlalu serakah, terlalu tamak, kita sangat malas, lakukan apa? Puasa, menahan diri. Dari apa? Dari semua sikap-sikap tadi yang sedang menghantui diri kita. Dan setiap 1 tahun sekali kita sudah diuji untuk melaksanakan puasa, yaitu di bulan Ramadan. Kita belajar untuk menahan diri dari berbagai macam hawa nafsu yang biasanya makan sehari 3 kali jadi sehari 2 kali ditahan. Yang biasanya bicara hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna, dalam Ramadan ini kita diminta menahan diri untuk
bicara yang baik-baik saja, jangan terlalu banyak bicara kalau tidak penting. Dan banyak sekali hal-hal yang mengajarkan kita untuk mengendalikan diri pada saat saum atau puasa ini. Baik, kesimpulannya adalah pengendalian diri ini diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya atau diri kita ini terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita lanjut. Surat Al-Anfal ayat 72 mengajarkan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansurukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi kita untuk melindungi mereka sebelum mereka melakukan hijrah. Tetapi jika mereka meminta bantuan atau pertolongan dalam urusan pembelaan agama, maka kita punya kewajiban untuk menolongnya, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kita dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Surat Al-Anfal ayat 72 mengisahkan tentang ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, beliau mendapat berbagai macam serangan, intimidasi, kekejaman dari siapa? Dari orang-orang musyrik Mekah. Yang akhirnya Rasul bersama dengan para sahabatnya memutuskan untuk berhijrah, melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali dari Mekah ke Madinah. Beliau meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan semua hartanya di Mekah, menuju ke Madinah. Nah, ini salah satu bentuk pengendalian diri dari Rasul, bahwa beliau tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan nasib para sahabatnya yang ketika berdakwah bersamanya itu selalu mendapat serangan, intimidasi, kekejaman baik psikis maupun fisik dari orang musyrik Mekah. Yang kedua, Rasul meninggalkan rumah dan seluruh harta bendanya karena Rasul berhijrah untuk dapat terus berdakwah di tempat yang lebih kondusif, dapat terus mengembangkan agama Islam di tempat yang lebih baik, walaupun harus mengorbankan rumahnya dan seluruh hartanya di Mekah, tidak dibawa. Ini bentuk dari pengendalian diri, tidak serakah, tidak tamak. Tujuannya untuk bisa tetap mengembangkan dakwahnya di tempat lain yang lebih kondusif.
Nah, itu tujuannya. Maka dalam sejarah Islam, mereka yang berhijrah itu disebut dengan kaum muhajirin. Sedangkan warga Madinah yang telah beriman dan menerima kedatangan kaum muhajirin disebut kaum Ansor. Baik, cermati istilah-istilah ini nanti dalam kuis kemungkinan akan keluar. Nah, di sini kita diminta untuk memahami makna hijrah, bahwa peristiwa bersejarah itu bukanlah sekedar perpindahan yang bersifat geografis saja. Peristiwa itu juga bukan perpindahan manusia yang didasarkan pada motif ekonomi saja atau kepentingan politik saja. Mereka malah mengorbankan hartanya, jiwanya. Yang penting tujuannya satu, bisa tetap mendakwahkan Islam di tempat yang lebih baik, yaitu Madinah. Maka yang perlu kita pahami adalah hijrah ini merupakan peristiwa keagamaan karena berkaitan erat dengan perjuangan Rasul dan juga perjuangan sahabat-sahabat beliau dalam memperjuangkan tegaknya Islam di Mekah. Dari sudut kemanusiaannya, peristiwa hijrah ini adalah implementasi dari ajaran Islam mengenai pentingnya menghormati, menjaga, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Baik anak-anakku, itulah pentingnya kita harus bisa mengendalikan diri, karena ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Bisa jadi merugikan diri kita dan orang lain, bisa jadi menguntungkan diri kita dan orang lain apabila kita mampu mengelola pengendalian diri ini dengan baik. Sedikit kita ulas tentang tajwid. Malakum min, mim sukun bertemu dengan mim maka dinamakan idgham mimi. Miwala, nun sukun bertemu dengan wawu maka disebut dengan idgham bigunah. Qaumin bainakum, ada tanwin bertemu dengan huruf ba maka disebut dengan iqlab. Basir, kita lihat di sini, bima ta'maluna basir, ada matobi bertemu dengan waqaf tanda berhenti maka dinamakan dengan mat arid lisuk. Alladzina, dua harokat disebut dengan matobi. Amanu, ada hamzah berharokat bertemu dengan huruf alif sukun disebut dengan mat badal. Bi amwalihim, ada mim sukun bertemu dengan huruf waw disebut dengan idhar syafawi. Yang terakhir auliya'u, ada matobi'i, ini matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu kata, ini disebut dengan mat wajib mutasil. Nah, ini harus kita pahami karena berhubungan dengan bagaimana cara kita membaca Al-Quran atau ayat Quran ini. Nanti akan kami berikan link pembelajaran tajwid supaya anak-anakku semua bisa lebih mendalami kaidah-kaidah tajwid di sana, supaya nanti kalau ada kuis yang memuat unsur-unsur tajwid, anak-anakku semua tidak mengalami kesulitan dalam menjawabnya. Setelah surat Al-Anfal ayat 72, satu dalil lagi yaitu hadis tentang pengendalian diri ya, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rawahu Bukhari wa Muslim. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah sangat jelas ada dua dalil dalam topik pembahasan pengendalian diri, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 72 dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Yang terakhir, ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri. Ini untuk pekan kedua dan ini untuk pekan ketiga. Kita ke pengendalian diri saja. Beberapa contoh yang kita tuliskan ada 5. Yang pertama, cermin dari pengendalian diri adalah bersabar,
dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kita. Nah, ini mampu nggak? Pengendalian diri. 2. Memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Nah, ini kita nilai sendiri, kita mampu nggak untuk mengaplikasikan poin nomor 2 ini. Kalau nomor 3, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Untuk poin 4, cermin dari pengendalian diri adalah menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Yang terakhir adalah mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dan tidak merusak nikmat tersebut. Seperti apa contohnya? Kita menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, dengan berolahraga, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan sebagainya. Nah, 5 contoh ini yang perlu kita cermati dalam materi ini. Untuk berikutnya dari semua paparan yang sudah disampaikan adalah bahan pedoman anak-anakku semuanya untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu kuis. Baik, silakan anak-anak kembali kepada Google Classroom, dan untuk mempersiapkan diri kita akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu kuis, yang mana kuis ini dalam bentuk pilihan ganda dan diambil dari pemaparan materi yang sudah kita bahas dengan tema pengendalian diri. Semoga materi yang sudah tersampaikan tadi bisa dipahami dengan mudah, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan membawa manfaat maslahat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.